نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, para ulama, para kiai, senantiasa hadir bersama kita di setiap majelis ilmu, setiap majelis maulid, tepatnya pada malam hari ini, malam Senin, yaitu Maulid Syahriyah. Juga bisa diambil malam-malam lainnya selain malam Senin. Kemudian pada boleh kumpulan pemaosan kitab ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membahas tentang fikih, tata cara, peraturan, aturan di dalam ibadah. Kemudian membahas tentang tasawuf, memperdalam tentang ilmu di dalam agama. Kemudian membahas tentang akidah, untuk supaya kita benar-benar berpegangan kuat kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tergoyahkan sampai akhir hayat kita. Kajian tersebut banyak di mana-mana tempat di Pulau Poteran Mega, banyak pengajian. Pada pengajian kumpulan malam Rabu, yaitu pengajian Rauha Usbu'iyah, hari-hari yang kita isi dengan pengajian setiap seminggu sekali di malam Rabu. Jika sampean ingin mengambil giliran, ditaruh di rumahnya untuk mengambil giliran kumpulan syahr atau kumpulan Rauha Usbu'iyah, kumpulan rotib namanya, boleh diambil di rumah setiap malam Rabu atau malam lainnya. Jika kita terdapat halangan, boleh di malam Selasa, boleh di malam Kamis. Umpama pada orang 7 mau ngambil semua, giliran malam Senin, malam Selasa, malam nyaman. Nyamannya di mana? Nyamannya itu apalagi orang saya ampun sepo-sepo, mulai umur 70, 60 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, sampai ke 70. Ini sudah harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam liang lahat.
sebelum masuk ke dalam liang kubur. Mempersiapkan diri apa? Memperbanyak bekal. Benar bekal makanan, benar bekal pakaian. Tapi kalau mau kembali ke negeri akhirat, bekalnya adalah apa? Pahala, barokah yang Allah Ta'ala berikan, rahmat dan yang lain-lain. Mengumpulkan barokah, mengumpulkan pahala. Seperti orang yang secinta dunia mengumpulkan harta. Kalau kita benar-benar akan tahu bahwasanya kita akan kembali ke dalam kubur dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah, tentunya kita mengumpulkan bekal, amal-amal pahala-pahala. Pahala yang paling mudah dan banyak mendapatkan pahalanya bukan dengan sholat tahajud 50 rakaat, bukan dengan puasa Senin Kamis, bukan dengan selalu bersedekah. Ada lagi pahala yang paling rajin, paling besar, ya, tanpa sedekah, tanpa puasa sunnah maksudnya, hanya puasa Ramadan, puasa Ramadan sampai tinggal akid. Oh, jangan Habib tanpa puasa Ramadan tak puasa, salah ya, salah. Puasa sunnah Senin Kamis, tanpa sedekah, tanpa sholat sunnah, tanpa tahajud, tanpa macam-macam, ya, tanpa macam apapun. Seumpama orangnya redung, mereka paling rajin pahalanya. Redungnya orang, emang bener kasur, bener bongkok. Nah, boleh hotel. Redung di majelis taklim, majelis ilmu. Tapi jangan lihat redung. Pola. Seumpama ngantuk, kemudian aso mama. Kaso tak mangkat, jangan eman. Pahalana rajin, walaupun kaso ngantuk mangkat, walaupun sampai di majlis ngantuk, kenapa? Jangan gitu bantal gitu. Kenapa pahalana diterangkan dalam kitab? Ya. Orang yang tahu ini ngagina ilmu, ojo baik. Tak maca, tak norok nulis kitab, tak norok ngarang kitab, bener imam, bener alim. Orang biasa rujuk. Pahala mereka seperti sholat 1000 rakaat. Rujuk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, pahala ditulis seperti sholat 1000 rakaat. Emang sampean umur sudah mendekati alam kubur, pahala mereka eman kaya. Seperti emannya orang secinta dunia mau berpeser, eman mau tak kalah. Kalau orang cinta akhirat, eman mau tak kalah, paham? Oh juga tak norok ngarang tak norok. Membaca yang enggak. Lalu ulama kan membaca. Kemudian pahalana apa? Pahalana ditulis seperti sampean menjenguk 1000 orang sakit. Coba sampean, kalau di sini ada orang yang sakit 1000 orang, sanggup saya menjenguk satu persatu? Ada yang sanggup? Umpama sampean sanggup, marahin mereka sampean sakit. Kemudian pahalanya juga ditulis seperti 1000 mengantarkan orang yang meninggal dunia. Bukan cuma mengantarkan dari rumah ke makam, kuburan, pahala menyolatkan, pahala ikut mengantar, ikut mendengarkan talqin. Ditulis 1000 pahala mengantarkan 1000 mayit. Dan banyak-banyak lagi pahala-pahala yang terdapat di dalam majlis-majlis ilmu. Duduknya kita sebentar di majlis ilmu. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, tafakkarus sa'ah khairun min 70,000 ibadah. Berpikir sesaat ingin memahami tentang ilmu, itu ditulis pahalanya lebih bagus, lebih tinggi, lebih rajin daripada orang
sembahyang sunnah 70.000 rakaat. Kira-kira sedunia ini adakah salah satu orang yang mampu sholat 70.000 rakaat? Adakah? Tidak ada. Yang mampu cuma 1.000 rakaat, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Nah, potona Rasulullah SAW. Kalau tak salah yang ke-8. Al-Imam Al-Haddad sholat duhanya 100 rakaat. Imam Al-Haddad sholat duhanya 100 rakaat. Padahal secara syariatnya paling banyak 12 rakaat. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, dihapuskan semua dosanya pada hari itu, mulai dari dia tidur sampai ke bangun tidur. Semua dosanya dihapus. Banyak wali-wali yang lain, yang mutaakhirin atau yang mutaqaddimin, termasuk wali-wali yang mutaakhirin, yaitu seorang imam Al-Wali As-Salih Al-Qutub Maulana Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar di Hadramut. Baru berapa belas tahun meninggal, kalau nggak salah berapa puluh tahun. Zaman akhir. Dia sholat tahajud, sholat sunnah tahajud, 1 rakaat menghatamkan kulhu 90.000 kulhu. Mana kulhu sambil kulhu. Allah ahad sampai habis 90.000 1 rakaat. Masya Allah. Itu wali-wali ulama-ulama yang mutaakhirin, yang masih di zaman kita dekat. Itu di Hadramut. Rakaat kedua 90.000. Jangankan sholat, kita tojuk itu maca kulhu 1000 asana abi. Nyamana lain. Ruhnya wali sama ruhnya kita orang Jawa, orang biasa ya kan. Kuat ruhnya untuk ibadah kepada Allah, sehingga jasad ini tidak terpikir mau sakit mau apa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali masalah manfaat orang duduk belajar di majelis ilmu. Banyak pahala-pahala yang perlu kita dapatkan, kita kumpulkan untuk bekal nanti besok di dalam kubur. Cuma ikut duduk, habis itu diberi makanan lagi. Kemudian ada yang bertanya, apakah kami atau orang yang menyiapkan tempat untuk orang belajar ilmu itu ada juga ada pahala Nabi? Maka jawabnya tentu lebih rajin boleh daripada orang yang datang. Umpama Pak Jai menyiapkan tempat seperti ini, ya, itu pahalanya Pak Jai lebih rajin. Pahala sampean diambil Pak Jai. 1 orang berapa orang nih? 100 orang, 100-100-nya ya, kalah Pak Jai, diborong semua. Padahal Pak Jai ini pahala ini. Pak Jai ini hebat nih, Pak Jai ini hebat dan pintar. Kalau orang pintar akhirat, benar pintar dunia. Pintar dunia, celaka akhirat, ada apa-apaan. Pintar akhirat, tak pintar dunia, selamat dunia akhir. Coba orang pintar dunia, tak pintar akhirat, pasti terjebak maksiat, pasti itu. Coba aja, sugi seperti apapun pasti dia joget-joget dengan biduan-biduan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Pasti nyawer. Pasti nyawer. Beda orang nyawer mati. Beda orang main catur seter mati. Beda juga. Jadi jangan coba-coba sampean saja doktrin peringatan kepada kita semua, ya, syariatnya, isyaratnya kepada kaula dibi, kepada kita sejenak, nasihat para alim ulama, ya, dari lisan ulama manapun atau habaib manapun, itu adalah nasihat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.
maka amalkanlah apa yang kita dapatkan di dalam majlis-majlis ini. Gelap ya, Pak Jaing sudah banyak memperoleh pahala Pak Jaing. Bagi-bagi Pak Jaing. Bagi amplopnya Pak Jaing. Isinya tak usah Pak Jaing. Kenapa Pak Jaing saya oleh? Pak Jaing oleh haki 1 pulpen. Pak Jaing memberikan bantuan untuk orang belajar mereka benih 1 pulpen. Ada pisang, ada nanas, ada banyu, air, makanan boleh. Dalam hadis Nabi SAW, dalam siapa yang memberikan 1 buah pulpen saja untuk orang yang belajar, itu ditulis pahalanya seperti Pak Jaing bersedekah 1 gunung emas. Oh, paling rajinnya sedekah Pak Jaing ini ya. Allah Muhammad. Kalau 1 pulpen 1 gunung emas, pisang pun bisa menilai dari pulpen. Allah yang maha mengetahui. Belum nasi, belum roti apa nih kan? Roti coy kan? Belum mie goreng, wah, Pak Jaing masya Allah. Kalau sudah banyak bekal di dalam kubur itu nyaman, tak bosan, tak bosan. Allah Muhammad. Jadi jangan takut di rumah mau ngambil giliran, walaupun hanya snack saja. Di Hadramut itu tak lagi banyak makanannya. Minum, snack roti ya cukup. Kita datang ke tempat pengajian mereka benih untuk makan. Di rumah sudah banyak makanan. Datang ke sini kita untuk mencari ilmu dan bersalawat kepada ajunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa boleh sudah menjadi adatan tradisi kita? Mentai suguhi makanan rasa tak nyaman. Mereka soal menghormat kepada tamu ini. Alhamdulillah Rasulullah SAW itu selalu menghormat kepada tamu. Ikan-ikan yang ada di laut mendoakan kepada orang yang belajar ilmu. Mendoakannya apa? Memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang mendengarkan ilmu. Berapa jumlahnya ikan? 1 ikan apabila dia mengandung itu paling sedikit ya, 100.000 telur. Telur ikan itu 100.000. 1 ikan mau mengandung 100.000 telur. Yang mana benih-benih telur itu ya, yang sudah hidup dalam perut ikan itu ya, sudah ikut mendoakan. 1 ikan 100 telur, benih-benih ikan yang sudah mau lahir itu juga ikut mendoakan kepada orang yang belajar ilmu. 1 ikan mempunyai 100.000 telur. Di dalam 1 laut berapa ikan? Hah? Oh nih, ngambil tahun nih. Ada bengkau. Tak bisa ngitung. Ternyata tak paham hitungan. 1 tambah 1 ya 2. Kalau seorang ngitung ikan di laut, Abu Nawas pun tak bisa menjawab. Jadi saya Abu Nawas hitung TV pun tak percaya. Berapa? 1 juta lebih. Salomon dia 1 ikan 100.000 isinya. Mendoakan kita semua yang belajar ilmu, mintakan ampunan kepada Allah SWT. Keluar dari majlis ilmu bersih dosanya. Amin. Allah Muhammad. Selain itu bukan cuma ikan, burung-burung yang ada di dunia, semua di seluruh dunia juga mendoakan orang yang belajar ilmu. Masyarakat ini rahmatullah. Kalau pengajian terlalu panjang-panjang, nanti apa yang ikut belajar bosan. Biasa manusia itu kan mesti ada plus minus. Kalau kepanjangan mesti bosan. Dan juga kepanjangan hikmahnya kalau kita singkat terlalu boleh pengajian. Amin Allahumma. Amin. Benar terlalu boleh benar. Tapi kalau boleh insyaallah di mana boleh bikin malam Rabu tolong beri kabar ya. Amin Allahumma. Amin. Soalnya pengajiannya singkat banget padahal ini menarik supaya kita istiqomah bisa datang kembali. Amin Allahumma. Amin. Sebenarnya saya mau bacakan banyak ya. Ini tentang sedikit saja ya. Kan biasanya jam 10.
tambahan 15 menit mare. Jika jam 10 lewat berapa? Lewat 7 sampai 6 ya. Di dalam kitab Bahjatul Wasail itu diterangkan arkanul Islam satu. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul baiti wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlas wat tasdiq. Man lam yakun mukhlishan wa huwa munafiq. Faman lam yakun musaddiqan fa huwa kafir. Artinya rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan sembahyang atau salat. Wa itaiz zakat, dan membayar zakat. Neka zakat. Kalau kalian tidak duduk di majelis-majelis ilmu, tidak 40 hari tidak ketemu dan tidak melihat wajahnya para alim ulama yang ahli hak, maka hati kita gelap. 40 hari lagi kita tidak bertemu dengan ulama-ulama yang ahli nur, hatinya mempunyai nur. Jadi berapa? 40 tambah 40 berapa? 80. Hatinya mati. Pertama gelap, kedua mati. 40 boleh, ya. 40 boleh. Jadi berapa? Tak ketemu ulama yang ahli hak nur di dalam hatinya. 120. Tak pernah ketemu ulama selama 120 hari. Benar mati. Tapi bisa menjadi musuhnya Allah. Nah, betul. Contohnya, orang mereka pasti tak senang dengan ulama. Orang mereka pasti tak setuju dengan ulama. Pasti benci kepada ulama. Sebab sudah 120 hari tidak ketemu dengan ulama yang ahli hak. Kalaupun dia umpama tahunan tidak pernah ketemu ulama ahli hak, kemudian sekali ketemu, cinta dia itu mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Perlu ya kita membawa air, dibagikan air ini untuk diminum supaya untuk penelang hati diri kita, keluarga dan anak-anak kita, supaya hati kita semua keluarga menjadi terang, terang lampu. Artinya hatinya bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ingat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah. Nah, di sini kalau orang sudah tidak mengerti hukum-hukum agama, maka dia tidak akan mengeluarkan zakat. Apalagi sudah terbawa cinta kepada dunia, cinta kepada WC banyak, rasanya berat mau mengeluarkan zakat. Polanya zakatnya banyak. 1 M zakatnya berapa? 25 juta. Kira-kira iblis setan masuk ke pikirannya 25 juta sampean. Bebas putar boleh, dikit dapat boleh sampean. Waduh enggak. Bodoh. Iblis mempengaruhi. Ya, senang. Nurut kata iblis. 25 juta emang. Menyumbang maulid, menyumbang masjid. Ya, ATM-nya isinya 100 juta, yang nyumbangnya cuma 1 juta. Karena iblis emang tak sebanyak-banyak. Dikit orang lain banyak yang nyumbang. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Orang mereka pahala termasuk yang paling besar di antaranya setelah orang yang menuntut ilmu itu adalah sedekah. Ada orang perempuan, ini saya potong dulu yang 5 itu ya. Ada orang perempuan biasa sedekah, setiap orang lewat sedekah kue, dia jualan kue. Kue apa? Onde-onde, kue apa lagi? Onde lumut, macam-macam. Setiap orang lewat pasti dikasih. Dia jual tapi ada orang lewat dikasih paling enggak 1, 2. Pada saat itu
Pada saat itu tidak ada orang lewat karena hujan. Yang lewat mbe, kelaparan mbe, diberi sama orang yang perempuan itu onde-onde yang isinya kacang. Oneng tapi onde-onde. Makan mbe, makan. Habis itu pergi, ya sudah. Ketika ibu itu meninggal dunia, namanya orang Hadramut. Ketika ibu ini meninggal dunia, yang memandikan heran, yang memandikan ibu-ibu juga orang-orang soleha semua. Karena pas mau dimandikan senyum, agak kelihatan giginya, senyum kayak orang hidup. Lama-lama tanya orang yang mandikan ini kepada, ingat ya, orang yang memandikan jenazah punya amanat. Yang boleh memandikan jenazah harus memegang amanat. Satu, tidak boleh memberitakan hal ehwal mayit yang tidak baik, kecuali yang bagus boleh. Kalau yang tidak baik tidak boleh. Mayitnya umpama ada setak hai mayitnya nah tangannya begini terus, digini kan tak mau masing-masing gini terus, gini. Pokoknya aibnya mayit semua tidak boleh dibicarakan setelah dia meninggal dunia, baik yang tukang mandiin ataupun yang bukan. Ya, Rasulullah berpesan, ya, sayangilah orang yang sudah mati, jangan kau ceritakan tentang keburukannya, ceritakanlah tentang kebaikannya. Sebab nanti kau akan merasakan juga di dalam kubur bagaimana sengsaranya ketika orang menceritakan keburukanmu di dunia, sedangkan engkau berada di dalam kubur. Pada itu, jaga sikap, perbuatan, perkataan, tingkah laku, akhlak di dunia sebagus-bagusnya, sehingga tidak ada cacat di mata manusia. Tedung, ibu-ibu yang mandikan itu pengen tahu kenapa ibu ini kok ketawa dimandikan. Tedung bermimpi ketemu sama yang dimandikan tadi. Sampai kok ketawa saya mandikan. Apa yang ada lucu kan? Enggak, saya ini sebetulnya banyak tanggungan buat Allah Ta'ala, banyak dosa, banyak tanggungan pokoknya yang perlu dibayar kepada Allah Ta'ala. Akhirnya tanggungan itu jadi lunas semua. Gara-gara apa? Gara-gara memberi makan umbi. Nah ini Bang, ya. Nah ini perlu kita pelajari. Jadi walaupun binatang, walaupun umbi, kucing, apalagi, ya, anjing pun juga tetap kita kasih. Kalian tahu Imam Suyuti itu ceritanya, ya, ketika pulang dari masjid mau ke rumah melihat ada anjing. Anjing itu korengan sakit, Ketika Imam Suyuti, kalau nggak saya salah, pokoknya seorang imam, kalau saya salah mohon maaf ya, soalnya saya banyak yang lupa cerita imam-imam itu. Melihat anjing ini diambil sama imam, dipeluk, dibawa ke rumah, diobat, diberi makan sampai anjing ini sembuh. Habis itu dilepaskan. Orang kampung heboh, ini kiai memelihara anjing, dan betul kiai memelihara anjing, gendong anjing. Akhirnya ada yang tanya, ya, di antara orang yang dekat imam tadi, ya imam, kenapa sampean itu sekarang banyak yang fitnah, sampean memelihara anjing, sampean merubah akidah? Kata Imam Suyuti, saya pada saat melihat anjing tadi sakit, saya ada dua yang saya takutkan. Satu, ya, saya takut nanti imbasnya saya tidak mempunyai rasa kasihan kepada sesama makhluk Allah. Nanti takut saya dapat imbas hukum karma sakit oleh padana anjing. Ada saya nolongi, maka saya tolongi. Kedua, saya tidak punya kasih sayang terhadap makhluk Allah. Nanti Allah tidak kasih sayang kepada saya. Ini seorang imam. Dengan itu hadirin, ya,
rukun Islam yang keberapa tadi? Yang ketiga, yaitu ita zakat, memberikan zakat. Hati-hati, zakat jangan sampai sampean tidak keluarkan. Ada orang mengeluarkan zakat, tanya sama yang alim, boleh kan mengeluarkan zakat setiap kita dapat rezeki satu hari itu langsung keluarkan, sebulan atau setiap bulan, atau nunggu harus setiap tahun? Nanti tanya sama yang ahli ya. Yang ahli. Daripada sampai nunggu 1 tahun nanti, apakah boleh setiap hari setiap dapat rezeki langsung potong zakat? Jadi bebas gitu. Apakah boleh? Nanti tanyakan nanti pertemuan berikutnya di dalam bab fikih. Catat ya. Catat pertanyaan itu, tanyakan sama yang ahlinya. Kiai-kiai kampung kita ini banyak. Kiai Sukipto, kiai ini banyak. Jangan kita jauh daripada para alim ulama. Yang keempat adalah shoma Ramadan, puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan jangan sekali-kali bermaksiat di bulan suci Ramadan, karena Allah Ta'ala sangat murka. Dan dengan kemurkaan Allah Ta'ala itu sampai-sampai Rasulullah tidak berani memberikan syafaatnya. Tidak berani. Diterangkan dalam satu kitab bahwasanya ada satu umat Nabi Muhammad SAW yang di dalam kubur tersiksa, di akhirat tersiksa. Ketika ditanya, meminta tolong kepada Rasulullah, tolong. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Siap, nanti saya akan menolong, kata Rasulullah. Tapi saya tanya dulu, kamu dosanya apa? Maksiat, Rasulullah. Maksiat. Kapan maksiat? Di dalam bulan suci Ramadan ya Rasulullah. Aduh, kata Rasulullah, tak bisa bulan Ramadan. Kan ada lobby-lobby juga di akhirat itu. Ada lobby, tak bisa menjelang bulan Ramadan. Kau takut kepada Allah Ta'ala, katanya Rasulullah. Dan kau tahu dengan Allah Ta'ala. Nyawa nasabora tak bisa membantu kalau maksiat di bulan Ramadan. Jadi ini keterangan rukun Islam yang keempat adalah puasa tadi dijaga, jangan sampai sengaja meninggalkan puasa Ramadan, apalagi bermaksiat di dalam puasa Ramadan. Ba'dul masyarih, sebagian ulama menerangkan barang siapa yang sengaja meninggalkan atau membatalkan bulan Ramadan tanpa sebab apapun, sakit, kenapa atau lupa, maka dosanya ditulis seperti berzina dengan ibunya 40 kali. Maka Rasulullah angkat tangan, tak sanggup memberi syafaat. Dan barang siapa yang berzina dengan ibunya, dosanya dengan ibunya 1 kali, dosanya seperti membunuh 40 nabi. Jadi hati-hati sampean. Tak tujuh ke majlis-majlis ilmu, tak oneng nih berita-berita hadis dari ulama, tak oneng. Sehingga kayaknya Islam biasa-biasa saja. Pokoknya KTP Islam, hari sembahyang, taraweh, puasa. Mohon kepengen buka bikian. Pokoknya saromben deh. Orang yang tak kumpul dengan ulama mereka, agamanya rusak. Tak maunya sendiri. Sedangkan di dalam agama Islam itu pasti ada aturan-aturan dan hukum-hukum dari Allah. Kalau naik hukum dan aturan agama Islam, mereng hadir terus jaga pengajian di manapun berada. Yang kelima adalah hajjul bait, yaitu berhaji apabila kita mampu. Dan semua hukum rukun Islam ini mulai dari pertama sampai haji ini ada syaratnya yang tertentu ternyata hadirin. Ya, ma'al ikhlas, syaratnya harus dengan ikhlas. Dari mana kita bisa menjadi, dari mana ilmunya supaya kita bisa beramal sholat, puasa, zakat dan mengucap syahadat itu supaya bisa ikhlas? Dengan apa dan bagaimana caranya? Dengan ilmu. Ilmu apa yang harus kita pelajari supaya bisa ikhlas setiap amal ibadah? Ilmu tauhid atau akidah. Paman yakun mukhlisan, barang siapa ibadat puasa, zakat, haji, umroh dan ibadah-ibadah lainnya tanpa didasari dengan ikhlas, bahwa munafik, maka dia termasuk golongan orang yang munafik di dalam ibadahnya. Man lam yakun musaddiqan, barang siapa yang tidak bertasdik
dan membenarkan hatinya pada Allah Ta'ala adanya Allah bersifatan wujud, tidak bisa membenarkan adanya Allah Ta'ala bersifatan tidak bisa membenarkan adanya Allah Ta'ala bersifatan bako. Waqala fadilul khawadis yang ta'ala binafsi bimakna la yahtaju ila mahalin wa la yahtaju ila muhassisin. Tidak bisa membenarkan Allah bersifatan qudrat iradah ilmu hayat sampai mutakaliman, bahwa kafir. Maka orang neka, orang kafir yang sedang memakai pakaian ibadah. Kira-kira jelas tidak? Karena waktunya sudah melebihi dari perjanjian tadi, maka ya, kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kajian ini khusus untuk pribadi kita masing-masing, kita bawa pulang, bukan untuk mengacacai orang lain, tetapi menjaga keluarga kita agar supaya selamat ya dunia akhirat. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah anak istrimu, keluargamu daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hasil kalian ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum Inna minkum taqabbalan ya karim.